Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang ukuran letak data. Ada 3 yang akan kita bahas, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Untuk yang pertama yaitu kuartil. Kemarin kita sudah belajar tentang median, bahwa median itu membagi kelompok data berurutan menjadi 2 bagian yang sama. Nah, sedangkan untuk kuartil ini kita membagi kelompok data berurutan menjadi 4 bagian yang sama. Untuk yang pertama yaitu kuartil data tunggal. Nah, kita bisa lihat gambarnya seperti ini, yaitu di sini ada Q1 atau kuartil bawah, Q2 atau kuartil tengah, Q3 atau kuartil atas. Nah, nilai dari Q2 nanti akan sama dengan median. Di sini ada rumusnya untuk rumus kuartil data tunggal. Untuk Q1 sama dengan X seperempat kali N plus 1. Jadi X ini menunjukkan letak dari datanya. Kemudian X2 yaitu X setengah kali N plus 1. Dan untuk Q3 X 3/4 kali N plus 1. Karena letaknya ada di sini ya. Dan untuk contohnya terdapat jumlah data pengujian yang terdiri dari ini angka-angkanya. Tentukan nilai dari Q1, Q2, dan Q3. Nah, langkah pertama yaitu kita urutkan datanya dulu dari yang terkecil sama yang terbesar. Jadi diperoleh seperti ini. Nah, untuk langkah yang kedua kita cari letak dari Q1, Q2, dan Q3. Nah, untuk yang pertama yaitu kuartil bawah atau Q1 kita masukkan ke dalam rumus. Untuk N-nya 7 karena ada 7 datumnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita masukkan bahwa ternyata Q1 berada pada X2 atau pada data kedua. Nah, kita lihat data kedua untuk data yang sudah diurutkan yaitu 4. Bernilai 4. Jadi Q1-nya adalah 4. Ini ya. Kemudian untuk Q2-nya kuartil tengah kita masukkan ke rumus. Ternyata diperoleh X4 atau berada pada data keempat. Nah, data keempat tadi nilainya adalah, kita lihat ini keempat, 1, 2, 3, 4, ternyata nilainya adalah 5. Dan untuk kuartil atas atau Q3 kita masukkan ke rumus. Ternyata diperoleh pada data ke-6, yaitu bernilai 7. Kemudian contoh yang kedua, hitunglah Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut ini. Jadi sama langkahnya kita urutkan dulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian kita masukkan ke rumus, ternyata kuartil bawah atau Q1 diperoleh X 2,25. Nah, berarti kuartil bawah berada pada data kedua dan ketiga karena 2,25 ini di antara 2 dan 3, yaitu jadi kita masukkan data kedua yaitu berapa nilainya? 3. Terus kemudian data ketiga nilainya berapa? 3. Kita bagi 2 karena ada 2 data dan hasilnya adalah 3. Kemudian lanjut untuk Q2-nya berapa? Ternyata diperoleh X 4,5. Berarti Q2-nya berada pada data ke-4 dan ke-5. Karena 4,5 itu berada pada data ke-4 dan ke-5. Jadi data ke-4 berapa tadi? Yaitu 4 dan ke-5 adalah 6. Jadi kita jumlahkan 4 tambah 6 dibagi 2. Adalah 5. Kemudian untuk Q3 kuartil atas. Kita masukkan ke rumusnya, ternyata diperoleh 6,75 berada pada data ke-6 dan ke-7. Kita masukkan nilai dari data ke-6 yaitu 6, kemudian data ke-7 juga 6 ternyata. Jadi kita tambahkan bagi 2 diperoleh 6. Jadi Q3-nya adalah 6. Kemudian lanjut ke kuartil pada data kelompok. Nah, untuk kuartil yang pertama yaitu kuartil bawah. Kita tentukan dulu letak dari kuartil bawahnya Q1 yaitu seperempat N. Kemudian kita masukkan ke rumus Q1 sama dengan L1 ditambah P dikali seperempat N dikurangi F1 atau ini frekuensi kumulatif, kemudian dibagi F1 kecil. Ini adalah frekuensi pada kuartil bawahnya. Nah, ini ada keterangannya di sini. Kemudian kita masuk ke kuartil tengah dulu. Untuk rumusnya seperti ini. Jadi untuk kuartil tengah kan tadi berada pada tengah, jadi kan setengah N. Kemudian rumusnya sama dengan Q1, cuma ini diganti dengan 2.
Kalau kuartil bawah tadi kan H1, kemudian ininya L1, F1, F2. Nah, ini kalau kuartil tengah atau H2 diganti dengan 2. Dan juga letaknya juga diganti. Terangannya seperti ini. Nah, yang ketiga yaitu kuartil atas atau H3. Kita tentukan letaknya yaitu 3/4N. Kemudian masukkan rumusnya juga hampir sama tadi. Cuma mengganti ini dan mengganti 3/4N sama yang ini 3/3. Keterangannya seperti ini. Nah, kita masuk ke contoh soal. Hitunglah semua kuartil bawah, tengah, dan atas pada data berikut ini. Ini ada data seperti ini. Kita tentukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atasnya. Kita cari dulu kuartil bawah. Nah, kuartil bawah tadi kan untuk letak dari Q1 adalah 1/4N. Nah, N itu adalah jumlah frekuensinya. Jumlah frekuensinya ternyata 40. Kita masukkan ke sini. Ternyata terletak pada data ke-10. Nah, sebelumnya kita cari dulu FK kurang darinya. Kemarin sudah saya jelaskan FK untuk kurang darinya. Jadi kan untuk yang pertama 3, kemudian 12 ini dapatnya dari 3 tambah 9, kemudian 16 ini dapatnya dari 12 tambah 4, dan seterusnya sampai 40. Nah, data ke-10 ternyata terletak di sini. 26 sampai 30. Karena untuk yang pertama, untuk nilai 21 sampai 25 ini terletak pada data ke-1 sampai ke-3. Nah, untuk data ke-4 sampai ke-12 ternyata di sini. Nilainya 26 sampai 30. Jadi, ketika Q1 terletak pada data ke-10, maka dia terletak pada kelas interval 26 sampai 30. Nah, L1-nya berapa? Nah, L1-nya tadi kan tepi bawah dari kelas kuartil bawah. Nah, karena batas bawahnya yaitu 26, maka tepi bawahnya kita kurangi dengan 0,5, yaitu menjadi 25,5. N tadi adalah jumlah frekuensinya, 40. Kemudian F1 berapa? F1 adalah frekuensinya dari kelas kuartil bawah. Yaitu tadi kan di sini. Jadi frekuensinya adalah 9. Nah, untuk F besar satunya berapa? F besar satunya adalah frekuensi kumulatif kurang dari yang letaknya sebelumnya. Jadi, ketika kelas kuartil bawah di sini, F1 besarnya berapa? Yaitu yang ini, di kelas sebelumnya. Yaitu 3. Kemudian P itu adalah panjang kelasnya berapa? 5. Karena misal kita lihat interval yang pertama 21 sampai 25, panjang kelasnya adalah 5. Kemudian untuk rumusnya kita masukkan. Sudah kita peroleh ini tadi, kita masukkan ke rumus. Ternyata diperoleh Q1-nya adalah 29,39. Dan sama untuk kuartil tengah. Kita cari dulu letaknya, yaitu dengan setengah N. N tadi adalah jumlah frekuensinya, yaitu 40. Ternyata terletak pada data ke-20. Nah, data ke-20 tadi di mana? Di sini. Yaitu pada interval 36,40. Kenapa di sini? Karena frekuensi kumulatif kurang darinya kan 26. Terus yang sebelumnya kan 16. Jadi interval 36 sampai 40 terletak pada data 17 sampai 26. Maka data ke-20 letaknya juga di sini. Yaitu pada interval 36 sampai 40. Nah, kemudian L2-nya berapa? Tepi bawahnya berapa? Karena batas bawahnya 36, maka tepi bawahnya dikurangi 0,5, yaitu 35,5. Jumlah frekuensinya 40. F kecil 2-nya berapa? 10. Karena frekuensinya adalah 10. Kemudian FK kurang darinya berapa? Yang berada pada kelas sebelumnya, yaitu 16. Nah, panjangnya 5 kita masukkan ke rumus. Menjadi 37,5. Jadi kuartil tengahnya adalah 37,5. Kemudian untuk kuartil atasnya sama caranya, kita cari letak dari kuartil atasnya pada data keberapa, yaitu ternyata pada data ke-30. Nah, data 30 terletak pada kelas interval 46 sampai 50. Dengan tepi bawahnya berapa?
Karena 46, jadi dikurangi 0,5, yaitu 45,5. Kemudian frekuensi dari F kecil, yaitu 11, F besar 3-nya yaitu 29, kita masukkan ke rumus. Ternyata diperoleh kuartil atasnya yaitu 45,95. Kemudian lanjut kita masuk ke desil. Nah, desil membagi kumpulan data berurutan menjadi 10 bagian yang sama. Yang pertama, desil pada data tunggal. Kita gunakan rumus seperti ini. Jadi kita mencari letak desilnya dulu. Nanti baru kita cari nilainya. Nah, desil dilambangkan dengan DI. Kemudian, untuk contoh soalnya seperti ini. Hitunglah nilai desil kedua atau D2 dan D4, desil keempat dari kelompok data berikut ini. Nah, untuk yang A, misal diberikan data seperti ini, untuk mencari desil kedua dan keempatnya, kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar dari data di atas tadi. Nah, untuk desil yang kedua, kita ganti I-nya dengan 2. Karena tadi kan rumusnya DI sama dengan data ke I kali N plus 1 dibagi 10. Kenapa dibagi 10? Karena tadi kan desil membagi data berurutan menjadi 10 bagian yang sama. Nah, kita masukkan, jadi kan D2 sama dengan data ke I-nya kita ganti 2, N-nya kita ganti 11, karena ini ada 11. Tambah 1 dibagi 10. Nah, masukkan, ternyata terletak pada data ke 2,4. Jadi untuk mencari nilainya, D2 sama dengan X2, karena ini datanya terletak pada 2,4, jadi di sini ada X2 ditambah 0,4. Karena pada data kedua ditambah 0,4 dikali X3 dikurangi X2. Jadinya X2 atau data kedua berapa? Yaitu 1 nilainya. Kita masukkan. Kemudian untuk X3 nilainya berapa? Nilainya adalah 2. Dan X2 nilainya adalah 1. Dan diperoleh desil kedua yaitu 1,4. Kemudian selanjutnya untuk desil keempat. Sama caranya kita ganti I-nya dengan 4. N-nya tadi kan 11. Kemudian diperoleh ternyata pada data ke 4,8. Nah, kita masukkan. Karena data ke 4,8 maka D4 sama dengan X4. Nah, di sini karena 4,8 jadi X4 ditambah sisanya yaitu 0,8 dikali data di atasnya yaitu X5 dikurangi X4. Jadi kita masukkan X4 ternyata nilainya 2 ditambah 0,8 dikali X5 nilainya berapa? Itu 2, 3, 4, 5 ternyata nilainya 3 dikurangi 2. Yaitu data X4-nya kan 2. Ternyata diperoleh desil keempat yaitu 2,8. Dan yang B, kita urutkan dulu. Datanya sama. Caranya, kita masukkan ke rumus. I-nya kita ganti 2. Dan N-nya ternyata terdapat ada 14. Dan diperoleh D2-nya yaitu data ketiga. Kita lihat data ketiga yaitu 1, 2, 3. Ternyata bernilai 11. Jadi D2-nya adalah 11. Kemudian untuk D4-nya ternyata diperoleh data ke-6. Data ke-6 yaitu bernilai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bernilai 14. Kemudian desil untuk data berkelompok. Rumusnya hampir sama dengan kuartil tadi, cuma kita ganti letaknya di sini. Ini. Untuk rumus desil data berkelompok yaitu LI ditambah P kali I per 10 kali N dikurangi F besar I dibagi F kecil I. Nah, DI tadi kan desil ke I, di mana I-nya itu 1 sampai 9. Jadi tinggal soalnya nanti mintanya desil ke berapa. Kemudian menyesuaikan untuk LI-nya tepi bawah kelas desil ke I, kemudian N-nya jumlah frekuensi, F kecilnya frekuensi pada interval kelas desil tadi apabila sudah ditemukan letaknya pada data keberapa. Dan F besar ini kan frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Dan P-nya adalah panjang kelas. Untuk contohnya seperti ini.
Jadi, hitunglah desil ketiga atau D3 dari data pada tabel berikut ini. Misal di sini ada tabel nilai-nilai data dan frekuensinya, dan kita disuruh mencari desil ketiganya. Nah, kita masukkan rumus. Untuk letak dari desil tadi kan I per 10 kali N. Nah, karena D3 maka kita ganti I-nya dengan 3 per 10 dikali N. N itu adalah jumlah frekuensinya yaitu 40. Ternyata diperoleh 12, yaitu jadi letak desil ketiga adalah pada data ke-12. Kita lihat pada frekuensi kumulatif kurang dari, ternyata data ke-12 terletak pada interval 57 sampai 63. Maka untuk tepi bawahnya atau L3 kan berarti 57 dikurangi 0,5 yaitu 56,5. Dan N-nya adalah 40, jumlah frekuensinya. Untuk F kecil 3-nya yaitu frekuensi pada kelas desil ketiga tadi berapa? 8 kan? Kemudian untuk F besar 3-nya atau frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Ini kan kelas desilnya di sini, jadi frekuensi kumulatif sebelumnya kan berjumlah 4. Kemudian panjangnya 7. 43 sampai 49 itu ternyata panjang kelasnya 7. Karena kita hitung mulai dari 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Jadi kan 7. Kemudian kita masukkan ke rumus. DI sama dengan LI ditambah P kali I per 10 N dikurangi FI per F kecil I. Nah, I-nya kita ganti 3 karena desil ketiga. Kita masukkan ke rumus semuanya. Ternyata diperoleh D3-nya adalah 63,5. Kemudian yang terakhir yaitu persentil adalah suatu nilai yang membagi data berurutan menjadi 100 bagian yang sama. Nah, persentil terdiri dari persentil pertama sampai persentil ke 99. Karena membagi 100, jadi kan dia terdapat hanya sampai persentil ke 99. Nah, yang pertama yaitu persentil pada data tunggal. Rumusnya hampir sama dengan desil. Hanya saja kalau desil tadi kan per 10, tapi kalau persentil per 100. Bedanya di situ. Nah, kita masuk ke contohnya, tentukan persentil ke 65 dari data ini. Kita urutkan dulu datanya untuk menjawab berapa persentil dari ke 65. Kita urutkan dulu datanya dari yang paling kecil ke yang paling besar kan. Kita masukkan rumus P65, jadi I-nya kita ganti dengan 65 karena diminta persentil ke 65. Ternyata diperoleh P65 yaitu pada data ke 10,4 kita masukkan. Karena 10,4 jadi kan X10 ditambah 0,4 dikali data di atasnya yaitu X11 dikurangi X10. Ternyata untuk X10 bernilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bernilai 7 ditambah 0,4 dikali X11-nya bernilai 8 dikurangi 7. Karena X10-nya bernilai 7 tadi kan. Ternyata diperoleh persentil ke 65 yaitu 7,4. Kemudian lanjut untuk persentil yang pada data kelompok ya. Rumusnya juga hampir sama tadi seperti pada desil, cuma di sini kita ganti dengan per 100. Kalau desil tadi kan per 10. Nah, untuk keterangannya, ini PI adalah persentil ke I, di mana I-nya itu 1 sampai 99. Karena persentil tadi kan membagi data berurutan menjadi 100 bagian yang sama. Jadi kan persentilnya ada cuma sampai 99. LI-nya juga tepi bawah kelas persentil, N-nya jumlah frekuensi, F kecilnya adalah frekuensi pada kelas interval persentil ke I, F besar I frekuensi adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ke I, dan P-nya adalah panjang kelas. Jadi untuk keterangannya juga hampir sama, cuma mengganti desil ke persentil. Nah, untuk contohnya seperti ini, hitunglah persentil ke-30 atau P30 dari data pada tabel berikut ini. Nah, untuk jawabannya seperti ini ya. Jadi kita cari dulu FK kurang darinya. Kemudian kita cari letak dari persentil ke-30 dengan rumus I per 100 kali N. Jadi kita ganti I-nya dengan 30, ternyata ditemukan bahwa letak
persentil ke-30 terletak pada data ke-15. Nah, kita lihat pada tabel data ke-15 ternyata pada interval berapa? Nah, di sini kan, data ke-15 ada di sini. Karena kita lihat bahwa frekuensi kumulatif kurang darinya adalah 19. Nah, kenapa data ke-15 ada di sini? Karena coba kita lihat untuk yang pertama. Yang pertama ini, untuk kelas yang pertama, interval yang pertama, kan frekuensi kumulatif kurang darinya adalah 5. Jadi, untuk 40 sampai 49 ini terletak pada data ke-1 sampai 5. Kemudian untuk yang 50 sampai 59 kan mempunyai frekuensi kumulatif kurang dari yaitu 19. Jadi karena yang pertama tadi hanya sampai 5, untuk yang kedua ini terletak pada data ke-6 sampai 19. Jadi kan untuk data ke-15 juga terletak di sini. Maka ditemukan bahwa batas bawahnya adalah 50. Jadi untuk tepi bawahnya atau L30 dikurangi 50 dikurangi 0,5 yaitu 49,5. Kemudian N-nya adalah 50 karena jumlah frekuensinya 50. Untuk F kecil 30-nya yaitu bernilai berapa? Adalah 14 karena frekuensinya adalah 14. Kemudian F besar 30-nya berapa? Frekuensi kumulatif kelas sebelum persentil. Kan persentilnya tadi terletak di sini, jadi kan frekuensi kumulatifnya sebelumnya yaitu kan 5. Kemudian panjangnya adalah 10. Karena 40 sampai 49 itu ternyata panjangnya adalah 10. Karena kita hitungnya kan dari 40 sampai 41 dan seterusnya sampai 49. Ternyata ada 10. Kemudian kita masukkan ke rumus. I-nya kita ganti dengan 30. Ternyata diperoleh persentil ke-30 yaitu 56,64.